Kami akan menyajikan berita-berita aktual dan update untuk Anda. Sidang sengketa pendapat tentang kejadian pelarangan mobil ikan asal Kabupaten Siga Flores dan tudingan adanya kekerasan serta pemerasan sebagaimana viral pemberitaan disebut terjadi di posko gugus tugas COVID-19 perbatasan Paubuku, Kabupaten Ngada. Sudah dijawab oleh Bupati Ngada Dr. Randus Paulus Solewa bahwa hal itu tidak benar. Bupati Ngada juga mengungkapkan berdasarkan hasil pendalaman kejadian. Selain itu, Bupati Ngada dalam keterangan konferensi pers tanggal 2 Juni 2020 di Bajawa, Kabupaten Ngada menerangkan, sopir bersangkutan juga tidak memiliki surat keterangan kesehatan pada saat diperiksa oleh petugas posko Paubuku. Berdasarkan pemberlakuan protokol kesehatan di Kabupaten Ngada Flores, Kabupaten Ngada dalam perketatan protokol kesehatan di setiap pos pintu masuk tidak hanya meneliti surat perjalanan, namun juga meneliti surat keterangan kesehatan terbaru hasil rapid test. Sidang sengketa wacana atas kejadian ini menjadi perhatian para media untuk turun langsung ke lokasi kejadian perkara dan melakukan pengumpulan bahan keterangan di lapangan termasuk oleh para saksi. Berikut cuplikan tayangan wawancara lapangan. Ibu, malam itu Ibu ada di sini, apa ceritanya Ibu lihat? Katanya dipukul, di push up, lalu ada pemerasan, seperti apa Ibu lihat? Tidak. Kalau ada pemerasan itu tidak. Iya. Tidak dipukul juga, hanya kedorong. Iya. Karena petugas mereka ada merapat ini panggil teman-temannya untuk ke sini. Mereka panggil teman-teman sopir ke sini ya? Iya. Panggil teman-temannya dari sana, makanya mereka datang sana. Akhirnya petugas dari polisi ke sana. Yang ada di sini akan menyaksikan hanya dorong saja, bukan pukul, bukan apa juga tidak. Berarti menyangkut pemerasan, push up segala macam itu? Tidak, pemerasan atau apa. Saya ini setiap hari ada di sini. Coba cerita sedikit kejadian malam itu. Begini Pak, mereka datang ke sini mau paksa-paksa petugas kita, mau buka mereka mau lewat, tapi keterangan mereka tidak jelas, surat keterangannya tidak ada. Akhirnya mereka kasih ini HP di kita punya petugas ini bilang ini dari Dishub Sika, bahwa di sini ini di perbatasan itu ini dilarang tidak boleh lewat. Habis itu ini pemeras. Akhirnya pemeras begini, akhirnya Pak polisi mereka ke sana untuk halau mereka ke lewat jembatan. Kami juga masyarakat tidak enak tuh. Jangan sampai mereka ada apa-apa dengan petugas. Kami ikut dari belakang. Ya, kasih halau mereka ke jembatan sebelah. Nah, ya mereka ada sebutan bahwa mereka dipukul. Itu tidak ada, Pak. Itu berita hanya mau tambah-tambah supaya ya tidak ada kekerasan di sini. Tidak ada kekerasan? Ya, tidak ada kekerasan. Oke, Bapak kan saksi langsung malam itu? Saksi langsung. Tidak ada bilang suruh post up, kami saksi langsung. Post up tidak ada bilang kenal pot masuk di telinga, tidak ada. Mereka cuma mengada-ngada saja, Pak. Kalau menurut saya merasa lucu saja. Lucu saja dengan kejadian itu. Kenapa saya merasa lucu? Karena dari zona merah masuk ke Kabupaten Ngada, di sini juga takut. Kami juga takut, ada anak istri juga. Seolah-olah juga kemarin itu paksa untuk harus masuk ke daerah Kabupaten Ngada tanpa melengkapi surat-surat juga kemarin itu, dan juga mereka surat perjalanan juga kadang tidak jelas tujuannya itu. Kadang itu bilangnya tujuannya ke Ruteng, tapi bongkarnya di Aimere. Kemarin juga itu surat jalannya ke Ruteng. Nah, tapi ditanya lagi bilang bongkarnya di Aimere. Ternyata mau antar ke Sumba. Nah, di situ makanya ada aksi dari mereka seolah datang mau kroyok lagi ke sini. Makanya warga di sini juga mendukung. Makanya bukan mendukung untuk itu, membantu aparat yang jaga di sini. Memang kemarin ketika terjadi kejadian kemarin itu mobil ikan yang dari Aimere itu tidak melampirkan dokumen yang lengkap. Jadi mungkin mereka menafsirkan pernyataan gubernur di sana sehingga mereka menerjemahkan lurus bahwa segala sesuatu bisa bebas. Ternyata kalau kita melihat vikon yang dilakukan gubernur dengan para kepala daerah, nah itu kan
di bagian akhir Gubernur menyatakan bahwa betul kita new normal, tetapi tetap mempertahankan protap COVID-19. Dan itu kami yang ada di tapal batas tetap memperhatikan dokumen-dokumen yang harus dilengkapi. Dari istimewa rapid test kemarin itu kan dari mobil ikan dari Maumere mereka berjubel di sini. Mereka sengaja untuk sedikit memantik amarah di sini. Mereka memaksakan untuk masuk tanpa dilengkapi dokumen. Sehingga ketika mulai situasi panas ada reaksi dari masyarakat, dan itu menurut saya sebagai kepala desa itu wajar. Karena masyarakat juga takut dengan keadaan COVID ini. Kita semua punya tujuan yang sama untuk menjaga adat dalam zona hijau. Jadi memang kami di tapal batas ini, di perbatasan, posko perbatasan, masyarakat terlibat aktif. Ya. Saya sebagai kepala desa, ada relawan gugus tugas COVID-19 tingkat desa. Semua kami bertugas di sini dengan piket yang sudah dibagikan untuk membantu personil yang ada di sini. Karena memang dari keadaan personil, kekurangan personil, semua relawan desa dibagi piket dan mereka membantu kegiatan di sini. Jadi kemarin itu banyak media memberitakan, menurut saya itu keliru dan salah. Ya, sebaiknya kita melakukan klarifikasi dua belah pihak. Benar atau tidak mereka membawa dokumen, diperiksa kenyataannya tidak ada dokumen, sehingga ya, ditahan di sini, tidak boleh masuk. Tudingan bahwa ada pemukulan, ada pemerasan itu apa kira-kira? Ya kemarin itu kan sebenarnya mereka hanya mau berdalih saja, ya mobil ikan ini berdalih supaya mereka dibenarkan. Tetapi secara aturan itu kan sebenarnya mereka salah, tidak memiliki dokumen. Nah, kita kan berpatok pada aturan yang sudah ada. Warisan Budaya Nusantara. Jakarta Selatan, naungan perusahaan PT Keraton Kesepuan Cirebon. Pendiri Sultan Sepuh ke-14, Pra Arif Natadiningrat ST. Pemimpin umum redaksi Neni Triyatna Rosa. Serta penelitian dokumen, sopir bersangkutan hanya mengantongi surat perjalanan pembelian ikan dari Larantuka menuju Kabupaten Sika.